الحمد لله الذي جعلنا من عام الذي لا تتم مصالح الخلق إلا في مقاصد الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: سبحانك إنك علمتني إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله سبحان ما يقول له فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله حبيبنا الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جماعة رحمكم الله، puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hidayah kepada kita, nikmat-nikmat serta rahmat dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, iman, kesehatan dan melekat pada diri kita. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat daripada ajaran-ajarannya melalui sahabat-sahabat yang lampau dan sampailah sekarang ini ajaran-ajaran tersebut masih konsisten. Jemaah rahimahullah, tentunya hari ini patutlah kita mensyukur segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita akan menghitung nikmat daripada Allah, tidak akan mampu kita akan menghitungnya. Andai kata atau ibarat, inna kana haridan bi kalimati rabbi la qabla bi kalimati rabbi wa la yusbihi madada. Andai kata lautan ini dijadikan cinta, batang-batang pohon ini dijadikan keringat, daun-daun ini di atas dunia ini dijadikan kertas untuk menulis kalimat-kalimat Allah, untuk menulis nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka sampai habis seluruh daripada lautan tersebut, batang-batang pohon dan daun-daun itu tidak akan sanggup menulis segala nikmat-nikmat daripada Allah dan kalimat-kalimat daripada Allah, bahkan ditambahkan 7 kali lipat. Maka oleh sebab itu marilah kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya dengan kesyukuran adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la kafartum min 'adzabi syadid. Bahwa sesungguhnya ketika kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita. Akan tetapi ketika kita akan syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentulah azab yang akan melimpah pada diri kita. Jemaah rahimahumullah, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat kebahagiaan. Nikmat ini tidak akan sanggup kita akan mengungkap, tapi cukup kita rasa. Nikmat bahagia yang beraspek, ciri-ciri yang pertama, rezeki yang cukup, hidup yang sehat, dan pula untuk dalam keadaan aman. Buat apa kita rezeki yang cukup, kemudian kita sakit-sakit,
berarti pun kita tidak akan merasakan bahagia. Begitu pula nikmat yang banyak, kemudian pula hidup yang sehat, tetapi kita hidup dalam keadaan hasil dalam tidak aman. Maka sesungguhnya itulah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya kita selaku bangsa Indonesia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemerdekaan, kebebasan dan penjajah yang telah menjajah kepada kita 70 tahun, 79 tahun yang lalu. Inilah yang patut kita syukur. Tentunya kemerdekaan ini bukanlah kemeriah daripada bangsa-bangsa penjajah, bukan kemeriah daripada bangsa-bangsa asing, bukan kemeriah bangsa Belanda, Jepang atau Amerika. Akan tetapi ini semua ini adalah merupakan rahmat yang Allah berikan kepada kita sebagai bangsa Indonesia. Jemaah Allah, tentunya jika kemerdekaan itu tidak akan mudah diraih dengan perjuangan yang begitu. Salah satu yang kemerdekaan yang diraih berkat persatuan daripada bangsa ini. Para ulama bersatu, pemerintah bersatu, tentara bersatu, tidak ada masalah kelahiran, tidak ada masalah keuangan, tidak ada perselisihan masalah daripada jabatan, bahkan tidak ada perselisihan masalah politik. Mereka itu berlandasi dengan akidah yang begitu kuat, tidak saling dengan tauhid yang begitu tinggi. Maka oleh sebab itu mereka menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka menjadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka musuh-musuh mereka menjadi musuh-musuh Allah. Wahai mereka maka musuh-musuh Allah tidak dari Allah untuk menyatakannya. Cukup Allah sendiri yang akan mengalahkan musuh-musuh Allah. Jangan Allah dalam perkara dari Allah dalam kita melihat satu sejarah orang Badar, orang Mekah, orang Yaman, Rusia, Hendak, sebenarnya pasukan daripada pasukan Islam sedikit atau kecil dapat mengalahkan pasukan yang besar. Inilah yang disebutkan dengan al-Jannah al-Rahmah al-Qur'an bahawa apabila kita bersatu maka akan turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila kita berpecah maka akan turun azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka kata Allah, bersatulah dalam nama Allah dan janganlah kita berpecah belah. Jemaah rahmatullah, kita tentu menginginkan sebagai bangsa yang baik. Berarti kita dapat menghargai jasa-jasa daripada pahlawan kita. Malam muslimin nas lam tuslimu. Barang siapa yang tidak mensyukuri daripada jasa-jasa manusia, tidak mensyukuri jasa-jasa pahlawan, berarti sama dia tidak mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kemerdekaan ini, tentunya kemerdekaan ini belum sempurna, masih banyak yang kita isi. Maka oleh sebab itu para pahlawan yang menunjukkan amanah di atas pundak kita untuk kita tetap dan selalu berjuang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berjuang secara benar, من كان عمله في النار فليس يحب النار ومن كان عمله يجاهد. Barang siapa yang memiliki harta tidaklah dia berjuang dengan hartanya. Barang siapa yang memiliki ilmu tidaklah dia berjuang dengan ilmu. Dan barang siapa yang memiliki tenaga ataupun kemampuan tidaklah berjuang dengan tenaga. Jemaah rahmatullah,
marilah kita belajar kepada kita jangan sampai lupa kita tetap berdoa mengisi kemerdekaan ini secara terbaik dan tentunya kita menjaga jangan sampai terjadi perselisihan karena sesungguhnya perjuangan daripada para pahlawan itu membutuhkan daripada segala macam yaitu tenaga, pikiran, darah, harta dan semua yang hilang begitu saja demi negara yang kita cintai ini. Tentunya ada beberapa keperluan kemerdekaan seperti Indonesia. Di mana yang pertama adalah hikmah menjaga agama kita, kemudian pula menghormati agama daripada orang lain, tidak ada atau penghinaan terhadap agama lain, tidak memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk agamanya berdasarkan keyakinan daripada mereka sesuai dengan pasal 29 pada ayat yang kedua. Kemudian yang kedua, hifdzul aql, menjaga akal sehat kita jangan sampai hilang daripada akal sehat kita. Karena dalam hal ini banyak miras-miras yang merajalela negeri kita, banyak kematian-kematian, pembunuhan yang terjadi disebabkan dengan minuman keras. Hal ini telah membebani kepada kita. Seorang anak dikafir kepada ayahnya selumpah-lumpah. Begitu pula seorang anak itu mengakui kepada begitu pula seorang paman mengakui kepada keponakannya, seorang kawan mengakui kepada kawan yang lain. Akan tetapi banyak terjadi anak membunuh ayahnya membunuh. Kemudian pula sebaliknya kawan satu saling membunuh, kemudian membunuh kawan begitu juga sebaliknya disebabkan karena faktor minuman keras. Sehingga tidak dapat mengontrolkan diri, hilang akal sehatnya. Ada satu di mana seorang pemuda disuruh memilih salah satu daripada perbuatan ini. Pertama, minuman keras, kedua berzina dengan seorang wanita, dan yang ketiga adalah membunuh orang bayi. Maka dipikirkan, apabila saya melakukan perzinahan, ditakuti bahwa saya akan terjadi kehamilan, justru saya akan ada satu masalah yang sangat besar. Kemudian dia berpikir, dia kata saya pula membunuh bukan seorang bayi, saya akan berhadapan dengan hukum. Maka dia menolak, yaitu dengan minuman keras. Semakin dia minum, semakin pula dia menerima, dan akhirnya ia hilang akal. Dan selanjutnya dengan hilang akal, timbullah perasaan ini yang wanita tersebut bulan dijinahi, kemudian anak tersebut dibunuh. Padahal yang harus dibunuh adalah satu, karena faktor tidak sadar yang melakukan kesalahan, tiga kesalahan. Inilah yang perlu kita hindari, inilah yang perlu kita sadari, dan perlu kepada keluarga kita, dan pula keluarga sahabat kita, jangan sampai terpengaruh dengan banyak dengan minuman keras. Kemudian daripada itu, yang kedua adalah nafsu, menjaga daripada diri kita, menjaga nafsu kita, jangan sampai menganiaya orang lain, jangan sampai membunuh kepada orang lain, mencari orang secara. Kemudian daripada itu menyebabkan kita tentang satu masalah dan tentunya akan menyebabkan pertengkaran dan akan menimbulkan satu perdamaian. Maka oleh sebab itu di dalam satu ayat Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwa sangatlah jika akan memimpin hawa nafsu dan pula hawa nafsu dijadikan sebagai budak, dan sangatlah merugi bagi seseorang yang apabila hawa nafsunya yang akan memimpin akalnya justru akan menjadi kerusakan. Dalam hadis lain pun pernah mengatakan bahawa orang yang cerdas adalah orang yang dapat mempertahankan hawa nafsunya
dan mempersiapkan diri untuk mempersiapkan bekal daripada kematian. Al-Qais man dana nafsahu wa amila ba'da al-maut wal 'aqibu laqad Allah. Bahwasanya ada orang-orang yang dikatakan dalam adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan pula berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pasti. Kemudian daripada itu, tujuan daripada kemerdekaan adalah hifdzul nasab, menjaga kehormatan daripada keluarga, menjaga kehormatan daripada keturunan. Maka oleh sebab itu dilarang kita untuk berguna, melakukan pernikahan tanpa ada prosesi sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh agama dan pula disertai disahkan oleh pemerintah. Maka oleh sebab itu marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baik mungkin, dan tentunya kita menjaga daripada tujuan kemerdekaan ini. Kemudian daripada itu, tujuan kemerdekaan yang kelima adalah ijmal, menjaga harta kita dengan harta yang halal. Dilarang kita mencampur baurkan antara harta yang halal dengan yang haram. Kemudian dilarang kita mencuri, mengambil yang bukan haknya kita. Kemudian yang keenam ada al-adl, menjaga kehormatan, menghormati orang lain, melarang kita berkhawat, melarang kita menfitnah, menghujat, mengganggu atau mengganggu kepada rakyat maupun pejabat ataupun atasan. Jamaah rahimakumullah, inilah yang bisa jadi sampaikan kepada kita khususnya kepada diri kami pribadi dan khususnya kepada keluarga kami, sahabat-sahabat kami, agar marilah kita semua dapat mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baik mungkin, dan tentunya kita menjaga daripada Malaysia negara yang kita cintai. Semoga kemudian negara kita diberikan rahmat oleh Allah, diberikan negara kita menjadi negara yang baik dan negara yang mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga negara menjadi negara anugerah daripada bangsa ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hasil kalam Allah Subhanahu لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم العظيم وبما فيه من الآيات والحكيم وتقبلون 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 هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى الحق وسوره من كل ذنب مشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.